Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa di mana saja Anda berada, pada pertemuan-pertemuan yang lalu pernah saya singgung bahwasanya salah satu anjuran yang sangat diutamakan pada bulan Ramadan adalah melaksanakan atau memberikan sedekah kepada orang lain. Sesungguhnya sedekah ini secara esensi dia tidak akan mengurangi harta seseorang, akan tetapi justru dengan bersedekah Allah akan menurunkan barokah ke dalam hartanya yang dimilikinya, sehingga harta tersebut memiliki manfaat yang lebih banyak bagi dirinya dan bagi orang yang diberikannya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manaqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta seseorang. Bahkan dengan bersedekah, dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan seseorang itu akan dimakmurkan atau dikembangkan harta yang dimilikinya. Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyib wa innallaha yuqabbiluha bi yaminihi tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Barang siapa yang bersedekah, memberikan sedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik, usaha yang halal, maka Allah tidak akan menerimanya kecuali dengan baik pula. Dan sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengembangkan sedekahnya itu sebagaimana seseorang di antara kalian yang membesarkan anak untanya, sehingga sedekah itu senilai dengan gunung, sebesar gunung. Jadi maksud dalam ayat ini bahwasanya orang yang bersedekah itu akan dibalas dengan dilipat gandakan pahalanya sebesar gunung. Namun ada yang perlu diketahui bahwasanya mungkin sedekah yang kita berikan itu bisa diberikan pahala, dilipatkan pahalanya seberat gunung atau bisa lebih. Tapi syaratnya adalah dengan hasil usaha yang baik, dari hasil kerja kita yang halal, yang thayyib, bukan dari hasil yang haram yang kita berikan kepada orang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwasanya keutamaan bagi orang yang bersedekah adalah mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada pertemuan yang lalu juga pernah saya singgung mengenai kisah orang salaf, orang terdahulu, yakni Al-Husain. Beliau itu ketika bersedekah itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi beliau memasukkan roti atau mungkin makanan yang lain ke dalam karungnya, dan ia memanggul dengan punggungnya dan membagikan kepada masyarakat Madinah ketika malam hari, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Nah, kapan orang bisa mengetahui bahwasanya Al-Husain ini adalah orang yang suka bersedekah sembunyi-sembunyi? Maka masyarakat saat itu mengetahui bahwasanya beliau ini sering bersedekah ketika meninggal dunia, ketika hendak dimandikan ada bekas hitam di punggungnya. Nah, ketika ditanya, maka pihak keluarganya menjawab bahwasanya Al-Husain ini ketika malam hari itu memasukkan roti ke dalam karungnya, memanggul dengan punggungnya dan membagikannya kepada masyarakat miskin, kepada fakir miskin, sehingga punggungnya memiliki bekas hitam karena mungkin terlalu sering digunakan untuk memanggul roti tersebut. Nah, bagi pemirsa sekalian yang ingin mendapat kesempatan dilipat gandakan pahalanya dari hasil harta kita yang kita miliki, maka yang ingin hartanya menjadi berkah dan kebetulan saat ini memiliki kelebihan harta, mari saya mengajak
pada pemirsa sekalian untuk semangat bersedekah kepada orang lain. Apalagi mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang memang seharusnya untuk bisa makan dia harus bekerja setiap hari, namun karena ada pembatasan aktivitas yang diakibatkan oleh wabah ini, oleh wabah COVID-19, maka orang-orang tersebut mungkin membutuhkan uluran dari para agnia untuk bisa makan, sehingga harta yang kita miliki tidak hanya bisa kita rasakan sendiri, kita nikmati sendiri, tapi juga berkahnya atau manfaatnya bisa juga dirasakan oleh orang lain. Selain hal itu dapat menenteramkan hati kita, kita dapat bercengkerama dengan sahabat dan saudara-saudara kita, namun juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya pada bulan Ramadan orang yang memberikan makan buka untuk saudaranya sedang berpuasa, maka ia akan diberi pahala seperti orang yang puasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, mumpung masih berada pada bulan Ramadan, yang ingin mendapat keutamaan tersebut, mari saya ajak untuk bersama-sama untuk berlomba-lomba bersedekah dengan kecukupan atau kelebihan harta yang kita miliki. Ya minimal bisa memberikan makan buka untuk tetangga kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memotivasi diri saya pribadi dan pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.